Kembali bersama saya di AGS Official. Ya, kita bahas lagi sedikit tentang kemarin ya. Jadi, oke, saya ulas sedikit ya. Jadi ceritanya kita mau beli rumah harganya 1,5 miliar. Saat ini harganya 1,5 miliar. Nah, itu kan ada dua cara ya. Pertama, kita pakai cara nabung sendiri, atau kedua cara KPR ke bank. Nah, kalau cara nabung sendiri ini kita pakai bantuan emas. Kenapa? Supaya kita bisa meredam inflasi. Oke, karena kalau kita nyimpen uang kertas itu kan nilainya tergerus. Oke. Nah, kalau kita simpen dengan emas itu bisa lebih cepat lah ibaratnya. Nah, perhitungannya kan kemarin sempat kita ulas kan, ya sekilas saja ya. Intinya kita input harga emas sekarang di sini. Oke, terus harga rumahnya di sini kan. Nah, ceritanya kita mau nabung 10 tahun. Oke. Di sini nilai inflasinya 10% dan kenaikan emas 20%. Maka kita perlu nabung ya. Nabung 6 gram per bulan. Supaya pada tahun ke-10 terkumpullah emas yang bila dijual itu setara nilainya dengan harga rumah 1,5 miliar saat ini, atau harga rumahnya itu karena inflasi telah menjadi 3,8 miliar. Jadi perlu 6 gram per bulan atau sekitar 5,2 juta per bulan nabung ya, bukan nyicil, nabung gitu. Nah, kekurangannya adalah, jadi ketika kita nabung kita belum menempati rumah tersebut. Jadi baru ketika udah 10 tahun udah cukup, kita jual emasnya lalu kita beli rumah tersebut, baru kita nempati. Nah, kelemahannya itu. Oke. Nah, cara kedua itu dengan cara KPR kan. Oke, saya perlihatkan. Nah, oke, ini simulasinya. Jadi gini guys. Oke, biar nggak pusing, kita nolkan dulu ya. Kita dari nol dulu lah. Oke. Jadi pertama sama targetnya. Kita ingin mencapai rumah yang sama tadi ya, 1,5 miliar kan. Nah, oke, langsung keluar. Nah, ini sama juga 10 tahun sini. Ini bunganya. Nah, ini typical bunga yang biasa lah ya. Biasanya segini lah, atau ya anggap bunganya 12% lah. 12% per tahun. Oke, typicalnya. Nah, dari 1,5 miliar ini, kalau kita KPR tuh biasanya kita perlu DP. Biasanya 20%. Nah, kita harus punya DP dulu 300 juta dari nilai 1,5 miliar ini. Oke. Nah, jadi sisanya itu 1,2 miliar itu kita cicil ke bank gitu kan. Nah, bank bayar cash ke si penjual, nah kita nyicil ke bank kan. Pertanyaannya, berapa gaji yang kita perlukan supaya bisa nyicil rumah 1,5 miliar? Oke. Nah, jadi gini teman-teman, untuk mencicil, jadi gini, maksimal cicilan KPR itu sekitar 1/3 dari gaji. Oke. Jadi kalau gajinya 10 juta, maksimal cicilannya itu 3,3 juta. Nah, kita perhatikan di sini, ini angsurannya kan adalah 17,2 juta per bulan untuk mencicil rumah yang 1,5 miliar tadi selama 10 tahun. Jadi gaji yang diperlukan ya ini 17 ini kali berapa gajinya supaya ini jadi 17 gitu kan. Berarti 17 ini aja kali 3. Berarti berapa tuh? Ini kali 3
Coba kita kopikan sini. Nah, oke, nilainya udah sama. Nah, ya udah. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa untuk mencicil rumah yang harganya 1,5 miliar juga, kalau pakai KPR, kita perlu gaji 51,6 juta kurang lebih. Tergantung ini bunganya ya. Biasanya ini nggak beda jauh lah. Kadang 10, kadang 11, kadang 13 ya. Anggap aja nilainya 12%. Jadi kita perlu gaji 51,6%. Kenapa? Karena peraturannya maksimal angsurannya itu adalah sepertiganya, yaitu 17,2 juta. Nah, bisa dilihat sini kan, angsuran pertama sekian terus sama. Ini pakai bunga efektif ya, atau anuitas. Seperti itu sampai 10 tahun. Jadi kebayang ya bedanya ya. Dengan KPR kita perlu gaji 51,6 juta. Which is ini kita jabatannya udah tinggi ya, ibaratnya udah tinggi ya, gajinya besar. Sedangkan tadi dengan cara nabung emas ini, kita dengan 5,2 juta per bulan aja kita bisa mencapai itu ya. Emang cuma ya kelebihannya kalau cicil ke bank ini, kita pada saat itu juga kita udah bisa menempati. Jadi kita nggak nunggu 10 tahun gitu kan. Jadi pada saat itu kita udah bisa menempati, ya udah gitu. Cuma ya itulah menurut saya, terserah sih teman-teman. Saya cuma memaparkan ini loh, seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kalau suka di like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.